Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Palembang 5, saya Yoga Pratama dan teman saya Imam Laziorianda. Di sini kami akan memaparkan artikel kami yang dimentori oleh Mbak Desti Liletni, SPD. Nah, kami akan memperkenalkan atau memaparkan di sini kami akan memaparkan dan memperkenalkan artikel kami yang berjudul Tinjauan Historis terhadap bangunan watertoren peninggalan kolonial Belanda di Palembang tahun 1929 sampai 1955. Kami memiliki alasan mengapa kami memilih judul tersebut. Di antaranya yang pertama alasan objektif, yaitu yang pertama kebutuhan sejarah nasional, yang kedua telah memiliki beberapa sumber yang bisa digunakan sebagai referensi, dan yang ketiga yaitu sesuai dengan jurnal tujuan kami. Kemudian alasan subjektif kami yaitu tengah mendalami materi tersebut. Kemudian pada artikel ini kami akan mensubmitnya ke jurnal Mozaik Humaniora. Jurnal ini adalah jurnal dari Universitas Airlangga, di mana jurnal ini terindeks Sinta 2. Kemudian kami akan menjelaskan sumber atau referensi yang kami pakai pada penulisan artikel ini. Ada beberapa sumber atau referensi yang kami pakai, di antaranya dari buku, koran pada zaman Hindia Belanda, dan artikel. Yang pertama buku. Kami menggunakan beberapa sumber buku. Di antaranya ada ini, dan juga ada ini. Kemudian kami juga memasukkan beberapa artikel sebagai referensi. Selanjutnya ini adalah sumber koran kami pada zaman Hindia Belanda. Nah, kemudian ini adalah penelitian terdahulu, di mana pada penelitian yang kami lakukan, kami mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Di antaranya yaitu ada tinjauan historis mengenai arsitektur tembok Batavia, kemudian ada kajian bangunan bersejarah di Kota Malang sebagai pusaka kota, urban heritage, pendekatan persepsi masyarakat, kemudian ada kajian bangunan bersejarah dinilai dari historis dan estetika Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai artikel kami. Artikel kami yang berjudul Tinjauan Historis terhadap Bangunan Watertoren Peninggalan Kolonial Belanda di Palembang tahun 1929 sampai 1955. Tim penulis di artikel ini yaitu yang pertama Bapak Syarifuddin, kemudian Imam Laziorianda, dan saya sendiri Muhammad Yoga Pratama. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai abstrak kami. Kajian kami ini mengenai tentang tinjauan historis terhadap bangunan watertoren peninggalan Belanda di Palembang tahun 1928 sampai 1955 yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya alasan memilih tahun tersebut. Kemudian penulisan artikel ini dilatar belakangi oleh kegiatan penulis untuk mengetahui tinjauan historis gedung watertoren tersebut.
Kami di sini juga tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui latar belakang pembangunan water torrent dan transportasi fungsi gedung water torrent tersebut dari masa kolonial Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini. Penelitian ini memiliki hasil, yaitu yang pertama latar belakang berdirinya bangunan water torrent, kemudian transformasi fungsi bangunan water torrent dari masa Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang, yang kemudian dijelaskan lebih jauh pada hasil dan pembahasan pada artikel ini. Kemudian untuk pendahuluan dan seterusnya akan dijelaskan lebih jauh oleh Imam Laziarenda. Kepada Imam dipersilakan. Terima kasih Saudara Yoga. Sebelumnya saya meminta untuk agar layarnya diperbesar lagi agar penonton yang menonton video ini lebih jelas melihat tulisannya. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari artikel yang telah kami buat. Nah, di bagian pendahuluan kami menjelaskan sistem pemerintahan yang berlangsung di Palembang pada saat periode kolonialisasi Belanda. Nah, yang mana periode kolonialisme Belanda itu dimulai pada tahun 1825 hingga tahun 1942. Nah, dalam kurun waktu tersebut, Palembang mengalami beberapa kali pergantian sistem pemerintahan, yang mana dimulai pada saat Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan, sistem pemerintahan yang berlaku di Palembang adalah sistem pemerintahan tidak langsung, yang mana pemerintahan itu Belanda masih melibatkan pribumi di dalam pemerintahannya. Nah, di bawah Yoga. Nah, itu dijelaskan di paragraf yang ketiga ya. Setelah Kesultanan Palembang resmi dihapuskan, pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1825, pemerintahan yang berlaku itu adalah sistem pemerintahan tidak langsung, yang mana pemerintahan ini melibatkan pribumi dalam Keresidenan Palembang. Nah, pribumi yang menjabat pada saat itu adalah Pangeran Kramajaya. Nah, pemerintahan tidak langsung ini berlangsung hingga tahun 1850. Nah, setelah 1850, sistem pemerintahan yang berlangsung di Palembang adalah sistem pemerintahan sentralis, yang mana pada saat ini pemerintahan itu tidak lagi dipegang oleh pribumi, melainkan langsung dipegang oleh orang Belanda dan tidak melibatkan pribumi lagi. Nah, setelah pemerintahan tidak langsung ini berlangsung, kemudian pada tahun 1903 dikeluarkan Undang-Undang Desentralisasi. Nah, dampak dari dikeluarkannya undang-undang ini adalah pada tahun 1906 Palembang ditetapkan menjadi wilayah Gemeente. Gemeente itu adalah kota besar atau kota yang memiliki otonomi khusus pada zaman kolonial Belanda. Nah, pada saat Palembang diubah statusnya menjadi Gemeente, maka yang menjadi pemimpin di Palembang adalah seorang Burgemeester atau wali kota, dan juga ada dewan kota yang disebut oleh Gementerat. Nah, setelah itu kami menjelaskan apa yang terjadi pada saat Palembang dirubah menjadi Gemeente. Nah, pada saat Palembang berubah statusnya menjadi Gemeente itu, Palembang itu menjadi lebih leluasa dalam mengeluarkan kebijakan. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya pembaruan-pembaruan yang salah satunya itu dalam bidang pembangunan. Nah, bidang-bidang yang dibangun itu antara lain yaitu untuk memperkuat sistem hukum, pendidikan, pertanian, dan segala infrastruktur. Nah, salah satu pembangunan infrastruktur yang dibangun pada saat itu adalah water torrent atau gedung menara air. Nah, selain bangunan tinggalan sejarah, water torrent ini adalah bangunan cagar budaya yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Nah, bangunan ini adalah salah satu dari sekian banyak peninggalan pada masa kolonial Belanda yang menjadi saksi bisu bahwa kota Palembang pernah menjadi tanah jajahan Belanda. Nah, setelah itu kami juga menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini, mana kami memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana latar belakangan pembangunan water torrent yang ada di Kota Palembang. Terus yang kedua kami menjelaskan apa fungsi bangunan water torrent yang ada di Kota Palembang.
Nah, untuk bagian nomor 2 ini kami juga menjelaskan transformasi atau perubahan fungsi dari setiap zamannya. Nah, setelah itu kami tidak lupa untuk memaparkan atau menjelaskan penelitian terdahulu yang kami gunakan dalam penelitian ini. Nah, yang telah disebutkan oleh Saudara Yoga sebelumnya, ada 3 penelitian terdahulu. Nah, tidak lupa setelah kami mencantumkan penelitian terdahulu, kami menjelaskan novelty atau keterbaruan dari penelitian kami. Nah, adapun keterbaruannya adalah penelitian yang kami lakukan ini lebih berfokus kepada satu gedung. Berbeda dengan penelitian yang lainnya yang berfokus pada beberapa gedung. Nah, terus juga gedung yang kami teliti ini adalah gedung yang sampai saat ini masih eksis digunakan. Nah, setelah itu karena kami mengikuti susunan yang ada dalam template-nya, kami menjelaskan alasan pemilihan tahun. Nah, jadi tahun yang kami pilih itu adalah tahun 1929 sampai 1955. Nah, adapun alasannya 1929 itu adalah tahun dibangunnya gedung tersebut. Nah, sedangkan 1955 itu adalah kali terakhir bangunan ini berubah fungsi menjadi kantor wali kota Palembang hingga sekarang. Nah, selanjutnya setelah bagian pendahuluan, kami ada bagian metode. Untuk metode yang kami gunakan adalah metode historis atau metode sejarah, mana menurut Kuntuwijoyo itu ada 5 tahapan dalam metode ini. Nah, tahapan tersebut antara lain pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan atau historiografi. Nah, adapun dalam setiap tahapnya, dalam tahap pemilihan topik, dilakukan berdasarkan kedekatan intelektual penulis, yakni dengan tersedianya sumber secara memadai. Nah, adapun sumber primer yang kami gunakan itu adalah meliputi koran-koran pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Terus ada buku H.M. Akip yang berjudul Palembang 1272 tahun, 684 sampai 1956 dan 50 tahun Kota Praja Haminte Palembang 1906 sampai 1956. Nah, selain itu juga ditunjuk dengan sumber sekunder berupa artikel ilmiah dan buku-buku yang menunjang informasi mengenai bangunan menara air atau water torrent. Nah, buku-buku tersebut salah satunya adalah buku Palembang Zaman Bari, Venesia dari Timur, dan juga buku terbitan dari pemerintah Kota Palembang, serta buku-buku karya sejarawan terkemuka Palembang seperti Johanna Napia dan Bambang Budi Utomo. Nah, selain metode, kami juga menggunakan pendekatan pendekatan ilmu sosial untuk membantu penelitian ini. Nah, pada kajian ini kami menggunakan pendekatan geografi, sosiologi, dan politik. Nah, adapun geografi digunakan untuk menjelaskan pemilihan lokasi pembangunan water torrent di Kota Palembang. Terus ada pendekatan sosiologi yang digunakan untuk menjelaskan dampak bangunan water torrent terhadap masyarakat sekitar. Nah, lalu setelah itu ada pendekatan politik untuk menjelaskan fungsi bangunan ini sebagai gedung pemerintahan. Nah, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data berupa kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, mana dalam hasil dan pembahasan kami memiliki 3 sub pembahasan. Sub yang pertama adalah pembangunan Kota Palembang pada masa Gemeente Palembang. Nah, di dalam sub ini juga kami menerangkan beberapa gambar yang relevan digunakan dalam pembahasan ini. Nah, yang pertama itu ada gambar dari lambang Gemeente Palembang yang kami ambil dari Universitas Leiden. Nah, dalam sub ini kami menjelaskan awal mula Palembang itu memperoleh status Gemeente Palembang pada tanggal 1 April 1906. Nah, terus perubahan Palembang menjadi Gemeente itu menyebabkan Palembang itu bisa mengeluarkan kebijakan dalam bidang pembangunan. Nah, jadi Palembang setelah diubah statusnya menjadi Gemeente, menjadi kota yang sangat berkembang. Boleh lagi ya? Nah, namun pada saat awal ditetapkan sebagai Gemeente itu, Palembang itu belum memiliki wali kota. Selama 13 tahun setelah Gemeente Palembang berdiri, Palembang belum memiliki wali kota. Nah, hal itu menyebabkan pembangunan di Palembang itu agak terlambat karena tidak adanya seorang pemimpin atau wali kota. Nah, baru setelah Palembang memiliki wali kota, pembangunan di kota Palembang baru dikerjakan secara masif. Nah, nah, pembaruan-pembaruan dilakukan di Gemeente Palembang atas atas atas.
Nah, di berbagai bidang ya. Nah, bidang yang terbaru itu ada sistem hukum, pendidikan, pertanian, dan segala infrastruktur. Nah, bawah. Nah, itu ada gambar juga, gambar dari peta Gemeente Palembang. Nah, karena pada saat Palembang jadi wilayah Gemeente, eh, waktu itu ada stats plan atau master plan kota, pembangunan kota Palembang itu direncanakan ya. Nah, terus ada, nah tuh perencanaan pembangunan kota dibuat oleh Insinyur Karsten atas perintah dari Burgemeester Nesel Panlisa. Nah, kota Palembang itu dibagi menjadi 4 zona pembangunan. Yang pertama ada zona perniagaan sepanjang aliran Sungai Musi seberang hilir dari Sungai Rendang sampai Sungai Sekanak. Yang kedua ada zona industri. Nah, industrial estate memanjang sepanjang Sungai Musi seberang hulu. Terus ada pusat industri ini terletak di daerah Pelaju dan Sungai Gerong. Terus zona yang ketiga adalah zona perkantoran, yang terletak di kantor Gemeente yang difungsikan juga sebagai menara air atau water torrent. Nah, di pembangunan water torrent itu terletak di dalam zona yang ketiga. Terus zona yang terakhir adalah zona pemukiman yang dibangun di sebelah barat pusat kota, sebuah real estate di daerah Talang Semut. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah Gemeente dalam bidang pembangunan terlaksana melalui pembangunan infrastruktur yang dibuat pada periode tahun 1906 sampai 1942. Nah, salah satu pembangunan infrastruktur yang dibangun itu adalah gedung Warta Toren. Nah, setelah menjelaskan pembangunan pada masa Gemeente, kami lanjut menjelaskan step yang kedua, yaitu pembangunan water torrent. Nah, kita ada gambar pada saat gedung water torrent dalam proses pembangunan yang kami ambil dari Palembang dalam sketsa blogspot.com. Nah, kami juga menjelaskan geografis Palembang yang dikelilingi oleh sungai. Terus pada saat itu Palembang itu mengalami krisis air bersih. Nah, terus untuk mengatasi itu maka pemerintah itu membangun gedung untuk tempat instalasi air yang mengalirkan air ke penjuru kota. Nah, gedung ini dirancang oleh Insinyur S. Smith dari Surabaya. Nah, untuk sumber yang kami gunakan adalah sumber dari koran Belanda. Nah, awalnya itu gedung water torrent ini dibangun hanya untuk digunakan sebagai penyalur air, dan tidak digunakan sebagai kantor wali kota atau kantor Gemeente. Nah, baru kemudian pada saat itu diadakan rapat antara Gementerat atau Dewan Kota dengan Insinyur Snips. Nah, hasil dari rapat itu maka diputuskan untuk membangun sayap samping dari gedung ini, yang mana difungsikan sebagai balai kota. Nah, terus bangunan water torrent ini selesai pada tahun 1931 dan resmi dibuka pada tahun yang sama. Nah, dampak yang terasa bagi masyarakat terhadap bangunan water torrent ini adalah masyarakatnya tidak perlu lagi khawatir dengan berbagai penyakit akibat meminum air sumur dan air yang tidak bersih. Nah, terus ada juga tinjauan arsitektur dari bangunan ini, mana bangunan ini tingginya adalah 35 meter, luasnya 250 meter persegi. Di atasnya 50 meter persegi, dan juga ada keterangan biayanya. Nah, terus ada penjelasan mengenai gaya arsitekturnya, yang mana bergaya Art Deco. Terus juga eksterior dan interiornya juga ada dijelaskan. Nah, setelah itu bawa yuk. Nah, selesai. Nah, untuk sub yang terakhir kami menjelaskan transformasi fungsi bangunan. Nah, itu ada tabel ya. Tabel ini adalah tabel perubahan fungsi dari gedung water torrent dari mulai zaman Belanda, Jepang, Revolusi Fisik, dan zaman kemerdekaan hingga saat ini. Nah, terus ada penjelasan dari tabelnya di bawah. Nah, itu ada gambar gedung water torrent tahun 1935, yang mana depannya masih ada sungai Kafuran. Nah, dalam perkembangannya bangunan ini mengalami perubahan fungsi. Nah, fungsi pertama pada zaman Belanda, pada bagian lantai bawahnya digunakan sebagai kantor wali kota atau kantor burgemeester, dan terus bagian atasnya digunakan sebagai penyalur utama.
penyalur utama air untuk kebutuhan seluruh warga kota. Kemudian pada zaman Jepang fungsinya itu berubah jadi kantor shokan atau kantor residen. Nah, sementara balai kota dipindahkan ke bekas gedung residen. Nah, pada zaman Jepang ini fungsinya sebagai menara air tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti pada zaman Belanda. Nah, terus setelah zaman Jepang, Palembang itu memasuki masa revolusi fisik. Nah, pada masa revolusi fisik itu Belanda kembali lagi ke Palembang. Nah, gedung ini digunakan sebagai markas tentara Belanda hingga tahun 1955. Nah, setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, maka gedung ini digunakan lagi oleh masyarakat sipil dan digunakan sebagai kantor wali kota Palembang hingga saat ini. Nah, itu yang kami jelaskan dalam transformasi fungsi bangunan ini. Nah, setelah itu baru masuk ke bagian kesimpulan. Nah, pada gedung gambar terbarunya. Nah, bagian kesimpulan kami menjelaskan sedikit demi sedikit dari sub yang telah kami jelaskan. Nah, setelah kesimpulan baru diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, itulah daftar pustaka dari artikel yang telah kami susun. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai final artikel kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Dan tidak lupa terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sarip selaku dosen pengampu dan juga kepada asisten dosen Mbak Rani dan juga kepada mentor kami Mbak Desti. Nah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.